بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan wal adl fil lughah huwal mustaqim wa dhidduhu al mi'waj. Al adl dalam bahasa, makna secara bahasa adalah al-mustaqim, yang lurus. Lawannya al-mi'waj, bengkok. Wa fi syara', adapun definisi adil, orang yang melihat ru'ya al-hilal dipersyaratkan al-adil, orang yang adil. Apa itu orang yang adil? Disebutkan maknanya dalam syariat adalah man qama bil wajibat, orang yang mengerjakan perkara yang wajib, walam yaf'al kabiratan, dan tidak mengerjakan dosa besar. Walam yusirra ala sagiratin, dan tidak terus-menerus dalam mengerjakan dosa kecil. Jadi orang yang mengerjakan kewajiban, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam mengerjakan dosa kecil. Wal muradu bil qiyam bil wajibat adaul faraid kas salawatil khamsi. Yang dimaksud dengan makna menunaikan atau mengerjakan perkara-perkara yang wajib adalah adaul faraid, menunaikan al faraid, kewajiban-kewajiban. Kas salawatil khams, seperti salat 5 waktu. Itu perkaranya wajib. Wal muradu bil kabirah, sedangkan yang dimaksudkan dengan al kabirah yaitu dosa besar, kullu dzanbin rattaba alaihi uqubatan khassatan, setiap dosa yang atas dasar dosa tadi menyebabkan ukubah yang khusus. Kal had, seperti hukuman had. Wal wa'id, seperti ancaman, diancam dengan neraka, diancam dengan azab di akhirat. Wal la'an, terlaknat, seperti hadis man la'anallah man la'ana walidayhi, atau la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallah man dzabaha li ghairillah, atau yang semisalnya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, misalhu an-namimah, seperti an-namimah, ngadu domba, memprovokasi, juga termasuk bagian dari dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam surga namam, orang yang suka ngadu domba. Apa itu namam? Wahya naqlu kalamin nas
ba'dihim ila ba'din biqasdil ifsad bainahum. Itu nukilkan ucapan umat manusia sebagiannya ke sebagian yang lain dengan tujuan untuk buat kerusuhan. Kalau seandainya antum mendengar ada seseorang mengucapkan suatu ucapan kepada orang lain, nggak usah antum provokasi, antum tebar di media sosial untuk manas-manasi, antum namam. Diancam oleh Rasul alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam surga namam. Ini orang-orang yang suka memprovokasi supaya orang ribut, itu disebut dengan namam. Dosa besar. Ka'ayyadhab syakhsun li akhar fayaqulu lahu fulan qala fika kaza wa kaza mimma yu'addi ilal adawati wal baghdha bainahum. Seperti ada seseorang mendatangi orang lain lalu dia mengatakan, si fulan pernah mengatakan tentang engkau ini begini dan begini, dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian sesama mereka. Ini juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Zaman sekarang alangkah banyaknya juga ikhwan-ikhwan kita yang pengajian yang katanya ingin mengikuti manhajus salaf tapi bersifat namam, nukilkan omongan satu sama lain ala wajil ifsad, bikin gaduh, bikin ribut. Ini namanya namam. Orang yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan kawan, tidak layak untuk dijadikan teman. Karena kenapa? Apabila dia suka menamam, menimbulkan namimah kepada orang lain, maka suatu saat nanti dia tidak akan menutup kemungkinan akan menjadi pengadu domba antara antum dengan orang lain lagi. Walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qattat ainamam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga qattat, yaitu namam. Ada faedah di situ ya ikhwan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, qala Ibnu Abdissalam, berkata Ibnu Abdissalam fil qawaid, dalam Al-Qawaid, lam akif li ahadin minal ulama ala dhabitin lil kabira la yaslamu minal i'tirad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan pernyataan Ibnu Abdissalam dalam qawaidnya, dalam kaidah kitab qawaidnya, Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz bin Abdissalam mengatakan, aku tidak mendapati seseorang pun dari kalangan para ulama yang bisa memberikan dhawabit, ketentuan terhadap makna dosa besar. La yaslam minal i'tirad. Tidak ada definisi yang memaknakan tentang dosa besar melainkan pasti ada kritikan. Tidak ada yang selamat dari i'tirad, dari kritikan. Wal aula dhabtuha bima yush'ir bitahawuni murtakibiha bidinihi isy'aran dunal kabair al mansus 'alaiha. Nampaknya yang bisa dijadikan dhabit, dijadikan patokan dalam menentukan dosa besar adalah dengan menyatakan seluruh perkara-perkara yang mengesankan peremehan dari pelakunya terhadap agama, isy'aron dunal kabair, yang memberikan kesan kedudukannya masih di bawah dosa besar yang telah disebutkan dalam nas, ya. Dunal kabair al mansus 'alaiha. Qala al-Hafidz wa huwa dhabitun jayyid. Al-Hafidz mengatakan itu bisa dikatakan dhabitun jayyid, dhabit yang jayyid. Apa maksudnya?
Dalam hadis itu kan ada dosa besar yang memang disebutkan sebagai dosa besar. Contoh, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Berarti itu telah mansus namanya, mansus alaiha. Rasul menyebutkan asyirku billah wa uququl walidain ala wa qaulu zur. Itu jelas mansus dosa besarnya. Atau Rasul mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Ini mansus. Jadi apabila ada suatu dosa besar yang mengesankan ada pelakunya peremehan terhadap agama, ada suatu dosa yang pelakunya mengesankan ngeremehkan, maka itu dikatakan dosa besar. Difahami? Apa dosa besarnya? Tatkala seseorang meremehkan, itulah bentuk dosa besar. Sehingga apapun dosanya, tatkala ada ihtiqar, at-tahawun, itu menunjukkan dosanya besar. Qala al-Qurtubi fil Mufhim ar-Raji, al-Qurtubi mengatakan, anna kulla dzanbin nussa ala kibarihi aw izamihi aw tuw'ida alaihi bil iqab aw ulqa alaihi haddun aw shuddida an-nakir alaihi fahuwa kabirah. Adapun al-Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan setiap dosa yang telah dinas bahwasanya itu dosa besar atau dosanya ala kibarhi au idhamhi, akan besarnya dosa tersebut, au tu'ida alaihi bil iqab, atau diancam dengan hukuman, au uliqa alaihi haddun, atau diikat dibatasi dengan adanya had, au syuddidan nakiru alaihi, atau sangat-sangat dipertegas pengingkaran badannya, fahuwa kabira, itu dianggap sebagai kabira, dosa besar. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Dosa kecil disebutkan oleh Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani pada suatu daras beliau, itu pada daras kitab Al-Hathu ala Ijtima'i Kalimatil Muslimin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menyebutkan bahwasannya di antara dosa kecil yang bisa menjadi besar di asbabin. Yang pertama kata beliau, bitahawuni fa'iliha. Tatkala orang yang mengerjakan tadi mutahawin, meremehkan, menganggap remeh dosa kecil tadi, maka dia akan menjadi dosa besar. Kemudian kata beliau, apabila dikerjakan pada waktu dan tempat yang mulia, Ramadan atau mungkin tanah haram, maka dosa yang kecil bisa menjadi besar. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ada 2 kuburan. Beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab, namun keduanya tidak diazab pada permasalahan besar. Bukan permasalahan besar menurut pandangan manusia, namun dalam pandangan syariat itu adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Salah satu dari 2 orang yang diazab ini tadi, dia tidak menjaga diri dari air kencing, tidak cebok, tidak bersih-bersih dari air kencingnya. Kalau kencing tidak cebok, tidak basuh. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dulu biasa berjalan menebarkan provokasi, adu domba. Ini juga yang tiap hari kerjaannya sudah meramaikan media sosial, ngompori terus. Yang seperti ini, naudzubillah, itu menandakan orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemas dengan berbagai macam pengemasan. Dikemas dengan istilah al-jarh wa ta'dil,
kadang dikemas dengan istilah membela agama Islam, ya, dan yang lainnya. Itu semua kalau tidak didasari dengan ilmu dan ilmiah, maka digolongkan sebagai namam, tukang adu domba. Layak disebut dengan al-ghawghaiyun. Ya, kalau bahasanya masyayikh kita disebut dengan al-ghawghaiyun, orang yang suka bikin gaduh. Ya, namanya ghawghaiyun. Faida nama al-insan marratan wahidah walam yatub falaisa bi'adlin. Lihat ya. Kalau ada satu orang yang dia suka menamimah, ngadu domba. Ini antara dua ustaz, keles, ribut gara-gara satu ini tadi yang ngompori. Maka orang tersebut bukan dikatakan orang yang adil. Nah, orang yang adil ya, ikhwan. Orang yang layak diambil ilmu. Orang yang tidak adil seperti ini tidak layak diambil ilmu. Tidak layak diambil ilmunya. Karena diantara syarat untuk qabul riwayah adalah adil. Sudah dia terjatuh pada dosa besar. Maka orangnya bukan dikatakan oleh yang adalah lagi. Masa antum terima khobarnya dia? Ya, orang yang suka provokasi, ngompori, berita yang disampaikan juga kadzib, dusta. Masa antum percaya sama dia? Antum saja sama juga. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang itu dikatakan dusta tatkala dia bicara pada setiap yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia bicara, apa yang dia dengar dia komen, semuanya. Orang kalau sudah hatinya tertutup, ingat ron setiap kali orang melakukan perbuatan dosa, entah dia ghibah, entah dia namimah, entah dia suudzon dan yang lainnya, maka akan tertorehkan titik hitam di hatinya yang dikenal dengan ron. Sehingga tatkala titik hitam tersebut menutup hati dia, apa yang terjadi? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dia akan tertimpa musibah yang na'udzubillah bisa memalingkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nukitat fihi nuktatun sauda. Ya. Akan ditorehkan titik hitam yang satu apabila titik hitam tersebut terus banyak di hati tersebut, maka akan berubah hati tersebut hitam gelap kalkuzi mujahia, seperti gelas atau kuali yang ditelungkupkan, gelap seperti gelas yang ditelungkupkan itu tadi, hitam di sininya. Ya. Biasanya kalau zaman dulu ini kotor, ini bersih atasnya. Kalkuzi mujahia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Orang ini tadi tidak akan mengingkari kemungkaran dan tidak akan bisa mengenali perkara yang ma'ruf kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya kalau kita ketemu ikhwan-ikhwan yang ngeyel, yang susah diluruskan, maunya kendak dia sendiri, itu adalah orang-orang yang hatinya sudah tertutup, yang diibaratkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, qalbun marid la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak tahu mana yang munkar kecuali apa yang sudah sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ini namanya adzabul adna qabla adzabil akhirah. Kata para ulama, azab di dunia sebelum ada azab akhirat. Di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bermaksiat adalah mautul qalbi. Ya, mautul qalbi. Kata seorang penyair, bahwasanya orang yang maksiat tersebut adalah mautun, ya. Qabla mauti. Kematian sebelum dia mati di nyawanya nanti. Tanbih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tanbih wa yushtaratu ma'al adalah. Nah, dipersyaratkan juga pada orang tersebut bersamaan ada sifat adalah di dia. Ayyakuna qawiyal basari,
bihaitsu yahtamilu sidqahu fi madda'a. Nah, dia adalah orang yang qawiyal basar, yang kuat pandangannya. Kalaupun dia dikatakan sebagai orang yang adil, orang yang adalah, tapi dia orang yang bagus pandangannya, kuat, sehingga bisa mengemban kejujurannya tadi pada perkara yang dia klaim. Namun ya ikhwan, kalau seandainya dia bukan orang yang qawiyul basar, walaupun dia orang yang adil, kan tidak bisa dipakai. Karena bisa jadi dia mengira yang dilihat dia hilal, namun ternyata bukan hilal. Fa in kana dha'ifal basari lam tuqbal syahadatuhu. Kalau dia adalah orang yang dhaif, yang lemah pandangannya, maka syahadatnya, persaksian dia tidak bisa diterima. Wa in kana adlan, meskipun dia orang yang adil, li'annahu idza kana dha'ifal basari wa huwa adlun fa innana na'lam annahu mutawahhimun. Dikarenakan kalau seandainya dia orang yang kuat pandangannya, atau li'annahu idza kana dha'ifal basar wa huwa adl, kalau dia orang yang lemah pandangannya dalam kondisi dia orang yang adil, fa innana na'lam annahu mutawahhim, maka kita bisa katakan dia adalah orang yang mutawahhim, keliru dalam pandangannya tadi, meskipun dia orang yang adil dalam melihat hilal, orang yang jujur, namun bisa jadi salah pada penglihatan dia. Dan itu penting ya ikhwan, skill ya. Hidup di dunia ini antum tidak cuma-cuma mengandalkan kesiqahan yang ada pada antum, kejujuran, enggak. Tapi butuh juga antum skill. Kalau antum pengen berharga di dunia ini, tidak cukup antum mengandalkan antum sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh muamalah sesama manusia. Beda antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi antara kita dengan manusia. Muamalah kita sesama manusia, kita membutuhkan skill. Termasuk dalam bab ru'yatul hilal ini membutuhkan skill, bukan semata-mata membutuhkan ketakwaan, karena ini termasuk ada muamalah yang akan kita sampaikan kepada manusia. Apa? Khobar. Sehingga umat manusia bisa menerima khobar dari kita tadi kalau kita betul-betul orang yang pandangannya bagus dan dikenal memang valid berita ru'yanya tadi. Wa dalilu ala dzalik annal quwa wal amana syartani asasiyani fil amal. Dan di antara dalil akan hal tersebut bahwasanya kekuatan dan amanah. Kekuatan itu skill. Amanah itu ya sikap kita, agama kita. Adalah dua syarat yang mendasar di dalam bekerja. Ini penting. Ya, makanya antum santri dibiasakan jangan males-malesan. Hidup itu harus punya skill. Antum mengajar pun harus punya skill. Tak punya skill sudah antum. Ya. Ngajar dakwah itu harus punya skill. Tidak semata-mata penting anak ibadah kepada Allah SWT. Orang nggak mau maki antum ngajar kalau antum tidak punya skill. Ngomongnya tidak bagus. Ya. Itu skill juga. Bagaimana mengungkapkan, memberikan ibarah, ya, takbir yang tepat, yang bagus, sehingga orang yang mendengar tidak bosan. Itu namanya skill. Kemudian juga cara antum menjawab pertanyaan, cara menjelaskan, nah, ini juga butuh namanya skill, ya, ilmu, quwwah. Ini harus ada juga dalam bekerja. Orang misalkan daftar mau ngajar ke pondok pesantren, dia orang yang taat, dia orang yang soleh, namun maaf, ngomong dia cara takbir, bayan dia tidak bisa. Gimana? Sekolah butuh seorang guru yang bisa mentakbir, menjelaskan bagaimana cara tercepat murid itu dijelaskan dengan waktu yang singkat, bisa paham padat. Apalagi antum turun ke dakwah,
Apalagi kalau antum dakwanya ke tempat-tempat yang maaf, istilahnya bukan orang-orang yang kalangan bawah, tapi kalangan menengah ke atas. Yang mereka sudut pandang mereka lebih dalam. Antum juga harus bisa mengungkapkan ibarah yang meyakinkan para pendengar, ilmu yang meyakinkan, bukan sekedar ngomong. Sehingga butuh skill dalam hal ini tadi. Begitu juga dagang, bisnis, kerja, menjadi pegawai, semuanya butuh skill. Namanya al-quwwah. Jadi jangan difahami mentang-mentang antum di pondok pesantren, ya sudah, yang penting kita belajar agama, taat kepada Allah SWT. Ya, itu penting, poinnya nomor 1. Tapi antum hidup di dunia juga antum harus punya itu namanya skill. Ya, dakwah saja. Ya, kalau tidak punya skill dalam berdakwah, seperti ta'bir, wal bayan, ya maaf bahasanya tuh, sekali antum ngisi tidak akan 2 kali disuruh orang lagi. Itu ya, suruh khutbah sekali tidak akan 2 kali lagi. Karena kenapa? Karena orang mandang mungkin untuk khutbah, untuk ngisi kajian mungkin ada kelemahan dari cara penyampaian, kurang enak, kurang bisa memberikan penjelasan, kurang bisa mentakbir. Sudah, plus ditambah antumnya bukan orang yang cerdas skill otaknya, tidak bisa mencerna, memberikan kesimpulan, tidak bisa memahami dengan baik. Sudah tambah, mana skill ini, otaknya juga skillnya di bawah. Ya, kalau bahasa sebagian muhaddits zaman dulu, yasma ma la yulqa wa yafham ma la yasma. Dia mendengar apa yang tidak disampaikan oleh gurunya, dia memahami apa yang tidak dia dengar. Yang didengar sama dia, yang difahami beda. Yang masuk kepada dia beda. Gurunya mengatakan A, A, B, yang keluar sama dia C pemahaman dia. Ini juga terkadang didapati. Makanya di sini anak mengingatkan kepada antum para thalabatul ilm, kita ini berdakwah. Yang pertama, kita ini dakwah di tengah kota. Ya, tengah kota. Di sini antum latih skillnya, antum harus punya skill. Ya. Yang kadang sebagian mungkin antum hadapi itu orang-orang yang mungkin dulunya orang-orang yang sekolah, pejabat dan yang lainnya, ya, bukan orang-orang kampungan. Jadi sehingga antum punya takbir, bagaimana mengibarahkan, terus bagaimana membuat orang itu percaya, pede terhadap antum. Ya. Jadi seakan-akan kalau dibahasakan oleh sebagian orang yang sempat dia bilang ke anak itu, katanya Ustadz Fulan itu seakan-akan kalau dengar kajian itu seakan-akan membaca 1000 buku. Ibarat saking luas pematerian yang disampaikan orang tersebut. Nah, ini juga harus ada. Makanya anak sering mengajarkan kepada antum para penuntut ilmu, para pengajar di sini, ya antum yang mudarrisun, yang ngajar-ngajar di Darul Hadis ini, yang jadi khotib dan yang lainnya, jadikan belajar ini berserius, jangan cuma sekedar sudahlah anak hadir di majelis kajiannya nggak enak nanti ditegur sama ustadz, nggak hadir, sudah. Sampai kapan? Sampai antum seperti itu. Ya maaf kalau bahasa kasarnya juga ya, ketika antum nanti melihat kok si fulan itu begini, kok si fulan itu begini, kok ana begini, itu sebab perbedaannya cuma satu, skillnya beda, itu saja. Skill beda itu menentukan di dalam berdakwah. Kok si fulan itu diterima, kok si fulan itu, ya skillnya dia. Dia bisa mengungkapkan takbir, husnul bayan namanya. Bukankah dikatakan dalam hadis, innal bayan, innal bayan, apa Bu Zaki? Innal bayan, apa nasin? Innal bayan la sihran. Sesungguhnya penjelasan itu bisa menyihir orang. Ya. Kata Rasulullah SAW, innal bayan la sihran. Sesungguhnya bayan, penjelasan itu bisa membuat orang tersihir. Sehingga kalau antum bisa mengungkapkan dengan baik dan seluruh ilmu,
Maka pelajari cara menyampaikan, berskill. Itu penting juga. Karena sering mengingatkan, jangan cuma sekedar anak khutbah sudah, khutbahnya nganar. Juga skill dalam bayan, husnul ibaroh. Kapan antum ada intonasinya tadi meninggi, kapan antum intonasinya merendah, kapan juga antum bisa mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang mutaradifah sehingga majelis itu ndak jenuh, ndak bosen. Lafadz ini semakna sebenarnya, tapi kok enak. Di majelis itu ndak bosen jamaah, karena menggunakan bahasa-bahasa yang mutaradifah, yang mutakarrarah, diulang tapi mutaradifah, bukan diulang. Kita harus meningkatkan keimanan, keimanan diulang sampai 5 kali keimanan tadi. Mungkin bisa antum meningkatkan ilmu, takwa, iman dalam satu konteks. Ini juga namanya al-quwwah, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama as-sidq. Yang kedua husnul ta'bir. As-sidq wa husnul ta'bir wal ilm. 3 ini. Antum kalau mau dakwanya antum bisa diterima, antum harus punya 3 ini. Yang pertama al-ilm, ilmu syar'i. Yang kedua as-sidq, jujur. Yang ketiga husnul bayan, bagus dalam menjelaskan. Itu semua didapati oleh Nabi SAW atau ada pada Nabi SAW. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang untuk menolak dakwah Nabi SAW, dikarenakan sudah ada pada beliau 3 perkara ini tadi. Wahakada, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Ingat gak sih? Lupa pula. Tuh, termasuk skill juga, ya. Skill itu kalau baca itu dicermati, bisa menyimpulkan. Itu juga termasuk skill. Otak itu sama sebenarnya. Tapi ya makan sama kita. Nah, ada orang yang istilahnya terlahir sama semua orang, tapi butuh dilatih. Semua ilmu itu butuh dilatih. Ketika antum belajar membaca, antum harus punya sudut pandang, mencermati kalam para ulama, ya, sehingga punya skill. Lihat di sini. Fa bi qissati Musa ma'a sahibi Madyan qalat ihda ibnatayhi. Disebutkan pada kisahnya Nabi Musa bersama sahib Madyan, qalat ihda ibnatayhi, salah satu dari putri sahib Madyan tersebut, putri orang tersebut, dia mengatakan, ya abati istajirku, wahai bapak, angkat dia, minta dia sebagai ajir, sebagai pegawai, sebagai pekerja. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau alhamdulillah, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah al-qawi al-amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Itulah orang yang terbaik kalau mau dipekerjakan. Sehingga yang dibutuhkan di sini, ya ikhwan, skill lagi. Anak mau ngajar Ustaz. Antum pernah mondok? Pernah. Punya hafalan Al-Quran? Punya hafalan Ustaz. Bisa bahasa Arab? Ngajar? Pernah belajar bahasa Arab? Pernah Ustaz. Punya skill enggak ngajar? Enggak punya. Apa enggak bisa? Gimana antum? Ngajar enggak bisa? Nah, ini juga ikhwan yang membuat orang terkadang santrinya itu lambat jadi. Lambat jadi. Itu gurunya enggak berskill. Nah, itu jadi. Gurunya punya ilmu,
Misalkan ngaji, ya, tahfidzul Quran. Antum punya ilmu, hafalan, bacaan bagus. Tapi kalau antum tidak punya skill, bagaimana metode pengajaran yang baik? Tidak akan jadi sampai. Antum pinter bahasa Arab. Nahwu ini tadi, mungkin antum sudah disebut, ya, pakarnya ilmu nahwu. Tapi antum tidak punya skill, bagaimana cara mengajar, memahamkan orang dengan cepat, juga nggak jadi. Sehingga yang dibutuhkan tadi bukan semata-mata dianya punya ilmu, tapi punya skill dalam mengajar. Ada sebenarnya orang yang kadang dia ilmunya sedikit sebenarnya. Tapi dia punya skill dalam mengajar. Nah, di sini yang perlu antum pelajari. Ya, perlu antum pelajari bagaimana cara metode antum harus mengajar dengan baik, memahamkan kepada orang banyak. Lihat di sini disebutkan inna khairal man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, punya skill, al-amin, lagi terpercaya. Wa qala al-ifrit, berkata ifrit minal jin, ifrit dari bangsa jin, alladzi iltazama ayyatiya bi arsy malikatis saba, yaitu jin yang berkomitmen untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba. Apa kata jin tersebut? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku adalah orang yang punya kekuatan dan kemampuan atas. Boleh ya ikhwan seperti ini. Ya. Boleh. Dan bukan termasuk sombong. Kalau memang dibutuhkan. Antum mau ngajar ke pondok pesantren, interview, open recruitment, apa namanya? Recruitment. Kalau anda tidak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah baron, mendaftarkan diri pondok pesantren ngajar dari dulu anda tidak pernah. Anda tidak pernah nulis surat lamaran kerja, anda pernah. Ya. Jadi anda tidak tahu. Cuman katanya kalau rekrutmen itu ya ada wawancara. Ditanya. Ya, antum jangan bilang bisa baca kitab, bisa sedikit-sedikit. Tahu ilmu tajwid? Ya, sedikit-sedikit dulu. Sudah. Kalau anak, dan anak kan anak terima. Skillnya aja dia tidak pede sama skillnya. Ini bukan makomnya makom tawadhu, dipahami? Makomnya antum menampakkan skill. Ya. Apa antum bisa ngajarnya? Mustalah laju, qaid fikih laju, akidah lanjut, bahasa Arab, nah itu buat orang pede, ya dah. Dan itu bukan perkara yang aib, bukan. Ya karena memang hajat. Kalau antum bilangnya, ya hafal Al-Quran, ya sedikit lah. Ini makomnya bukan makom menampakkan skill. Dan di sini dia interview, apa namanya? Kalau bahasa sekarang interview lah ya. Ini kan jin, dan Sulaiman. Kan ada beberapa makhluk ketika itu nawarkan kan. Tahu-tahu Ifrit bilang, aku mampu. Sekejap mata. Kata dia, laqawiyyun amin. Aku punya kekuatan, aku terpercaya, amanah. Ini namanya menampakkan skill. Ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa min dzalika asy-syahada la budda fiha minal amanah allati taqtadhiha al-adalah. Dan di antara hal tersebut adalah asy-syahada, persaksian yang harus padanya berupa amanah yang mengandung konsekuensi darinya adalah adalah.
Orang kalau amanah pasti ada lah. Ya. Wala budda fiha minal quwwa allati yahsul biha idrakul masyhud bihi. Dan juga harus ada padanya kekuatan yang dengan kekuatan tadi bisa dihasilkan penangkapan terhadap yang disaksikan tadi. Jelas ya? Kemudian masail. Ada beberapa permasalahan di sini disebutkan al-ula. Masalah yang pertama. Lau tara'a adlun al-hilala ma'a jama'atin katsirin. Kalau seandainya ada orang yang adil melihat hilal bersama sekelompok orang yang banyak, wa huwa qawiyul basar. Orang yang adil ini adalah orang yang qawiyul basar, ya. Kuat pandangannya. Walam yarahu ghairuhu. Namun orang lain tidak melihat hilal. Fahal yusam bi ru'yatihi. Apakah dia berpuasa atau dianggap sudah masuk waktu berpuasa dengan ru'yanya satu orang tadi? Anak-anak tahfidz, antum silakan bangun, guyurilah piket-piket itu yang bagian-bagian samping, sampah-sampah dan yang lainnya. Ya, selokan-selokan. Guyurilah. Bangunlah. Ajaklah kawan-kawannya antum. Antum juga di sini juga tidur. Antum mau dengar atau anu? Mau dengar? Atau paham? Kalau paham mana izinkan dengar. Karena antum sudah balik. Yang ini tidur paham juga enggak? Yang paham silakan duduk. Yang enggak paham enggak? Piket di situ. Daripada antum tidur. Paham antum mer? Ada pergi dari sana mer. Antum paham enggak? Paham antum? Pasti? Enggak, piket. Ngerti enggak ru'yatul hilal? Enggak, piket sana Zaki. Enggak. Itu selokan-selokan itu tolong. Ya. Yang di situ-situ sampah-sampah plastik itu ya, samping kanan ini. Ya. Tolong plastik-plastiknya dikumpulkan, dibakar. Al-jawab kata Syekh Ibnu Utsaimin, na'am yusam. Ya. Berpuasa. Wa hadha huwal masyhur min mazhabina wa ali aktsaru ahli ilmi. Itu pendapat yang masyhur dari pendapat mazhab kita dan mazhab Hanbali maksudnya ya. Dan pendapat kebanyakan mayoritas ulama. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan innahu idza lam yarahu ghairuhu ma'a kathratil jama' fa innahu la yu'tabar qauluhu. Sebagian para ulama mengatakan apabila hilal tersebut tidak dilihat oleh orang lain dalam keadaan jumlahnya sudah sangat banyak, maka pendapat orang yang adil satu orang tadi tidak teranggap. Di annahu yab'ud annahu yanfarid birru'ya dunahum. Dikarenakan perkara yang mustahil kok bisa dia bersendirian ru'yatul hilal dari orang lain, ya. Maksudnya kok bisa yang lain tidak lihat kok dia lihat. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin was-sahih al-awwal li adalati wa thiqatihi, dikarenakan keadalan dia dan ketiqahan dia. Hadisnya berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar melihat hilal bersama para sahabat yang lain dan tidak ada yang melihat kecuali Abdullah bin Umar, beliau mengabarkan kepada Nabi SAW, lalu Rasul SAW berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Masalah kedua, ats-tsaniyah, man ra'a al-hilal wa huwa mimman yaf'al al-kabira. Orang yang melihat hilal namun dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Pemabuk, dia melihat hilal. Pezina, dia melihat hilal. Kasyurbil khamri, seperti orang yang minum khamr. Yalzamuhu ayyukhbir annahu ra'a al-hilal. Maka harus bagi dia mengabarkan kepada orang lain bahwasanya dia melihat hilal. Wala yukhbir annahu yaf'al kabiratan. Namun
dia tidak diperbolehkan mengabarkan ke orang lain tersebut kalau dia pelaku dosa besar. Dipahami? Li'annal ahkam tataba'ad. Ya. Dikarenakan ahkam, ya, hukum itu tadi, itu tataba'ad, akan terbagi, tercabang-cabang. Disebutkan ada ta'liq di bawah itu, ya kawan. Waqad dzakara al-muallif rahimahullah makna hadhil qaidah faqala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan makna qaidah ini. Makna qaidah yang mana? Al-ahkam tataba'ad. Ya, hukum itu tataba'ad, terbagi-bagi, tercabang-cabang. Apa maknanya? Kata beliau, faqala wa bihadza na'rif anna al-ahkam tataba'ad wa hadhihi qa'idatun fiqhiyah. Ya. Dengan dasar ini kita bisa tahu bahwasanya hukum itu tataba'ad, tercabang-cabang. Ya. Ini qaidah fiqhiyah. Maknanya annahu idza wujida ma yathbutu atau ma yuthbitu ahadahuma min wajhin dunal akhar. Makna kaidah ini, apabila didapat sesuatu yang menetapkan salah satu dari ahkam tadi dari sisi lain, tidak dari sisi yang lain. Difahami? Hakamna bil wajhi sabit, kita hukumi sisi yang sabit. Wa tarakna al wajha alladzi lam yathbut, dan kita tinggalkan sisi yang tidak sabit. Tadi ya ikhwan, ada orang melihat hilal, betul-betul dia melihat hilal. Berarti sabit hukumnya, sabit. Namun ada hukum yang lain yang tidak terpenuhi pada dia. Apa itu? Adamul adalah. Dia orang yang fasik. Berarti ada hukum yang sabit pada dia. Apa itu? Ru'yatul hilal. Ada hukum yang ghairu sabit, yaitu adamul adalah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka hakamna bil wajhi sabit, kita hukumi masalah ini tadi dengan sisi yang sabit. Wa tarakna al wajha alladzi lam yathbut, kita tinggalkan sisi yang tidak sabit tadi. Wa hadhi qa'idatun mufidatun tanfa'uka fi masail adidah. Ini kaidah yang sangat berfaedah, bisa bermanfaat bagimu dalam sekian banyak permasalahan. Wa nadhiru dzalika rajulun idda'a ala akhar annahu saraqa minhu malan min baitihi wa ata bi syahidin ala dzalika rajulin wa imra'atain. Yang mirip dengan hal tersebut, ada seseorang mengklaim terhadap orang lain bahwasanya dia telah mencuri hartanya di rumah orang tersebut. Dan dia mendatangkan saksi atas hal tersebut berupa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Difahami? Fahadis surah tadammanat hukmain dhamanul mal wa qat'ul yad. Gambaran seperti ini mengandung dua hukum. Apa hukumnya? Yang pertama, ganti rugi. Yang kedua, qat'ul yad, pemotongan. Al-had la yathbut bi rajulin wa imra'atain. Had tidak bisa dikatakan sabit dengan adanya satu orang saksi dan dua orang perempuan. Wa inna ma yathbut bi syahadati rajulain. Had itu bisa sabit tetap dengan persaksian dua orang laki-laki. Difahami? Contoh gambaran Pak Roni. Ini Pak Roni mengklaim Kurnia sebagai pencuri. Ya, rajulun idda'a ala akhar. Pak Roni mengklaim, mengaku bahwasanya si Kurnia annahu saraqa minhu ma'lan min baitihi. Kurnia maling di rumah Pak Roni. Wa ata bi syahidin. Pak Roni mendatangkan saksi. Apa saksinya? Rajulun wa imra'atain. Satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Itu yang didatangkan. Ya. Bisa dikatakan Kurnia tanggung jawab?
Iya, tanggung jawab. Ganti rugi dia. Dipotong tangannya? Enggak bisa. Antum harus mendatangkan apa? 2 saksi laki-laki. Sedangkan yang antum datangkan 2 perempuan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-had la yathbut bi rajulin wa imra'atain. Hukum had enggak bisa dikatakan tetap, sabit, enggak bisa ditetapkan dengan saksi 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Wa inna ma yathbutu bi syahadati rajulain. Hukum had itu sabit kalau saksinya 2. Wal mal yathbut bi syahadati rajulin wa imra'atain. Sedangkan ganti rugi harta tadi cukup dengan 1 orang saksi laki-laki, 2 orang perempuan tadi sudah terwakili. Fa fi hadhil hal naqul, pada kondisi seperti ini yadman as-sariq al-mala, pencuri mengganti rugi harta, wala tuqta yaduhu, namun tangannya tidak dipotong. Fa hadhi suratun wahidatun tadammanat hukmain mukhtalifain. Ini adalah bentuk yang satu, ya, adalah satu bentuk yang mencakup 2 hukum yang berbeda. Liwujudi muqtadha ahadihima dunal akhar fatataba'at al-ahkam. Dikarenakan adanya konsekuensi dari salah satu kedua perkara tadi tidak ada pada yang lain, maka hukumnya tataba'at, hukumnya bercabang, terbagi. Pahami? Nyambung? Dia sudah melihat hilal. Hukum yang akan diambil dari ru'yatul hilal tadi apa? Thubutus shaum, sabitnya puasa dengan ru'yatul hilal. Itu hukum. Hukum yang lain, khobar dia tidak bisa diterima. Kenapa khobar dia tidak bisa diterima? Dikarenakan dia orang yang fasik, orang yang tidak adil, syaribul khamr. Terus bagaimana ini? Atau dia orang yang suka korupsi, masih bukan? Masih dosa besar. Dan yang lain. Maka cara menetapkan hukumnya, hakamna ditubut, kita hukum yang sabit, maka solusinya tadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, khobar sampaikan, namun jangan ngaku dia minum khamar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan qultu li annal adala al matluba huna yal adala adh-dhahira kama dzakara asy-syari' rahimahullah fi ghairi hadza al-mawdi'. Kata muallik yaitu Abdul Hasan Ali Al-Hajjaji mengatakan adalah yang dituntut di sini adalah adalah yang zahira sebagaimana disebutkan oleh pensyarah rahimahullah taala pada banyak tempat. Dipahami ya? Masalah yang berikut. As-salif. Paham kaidah fiqhiyah tadi? Al-ahkam tatabaqab. Ya, suatu kaidah annal ahkam tatabaqab. Nah, ini diingat baik-baik. Jangan sudah ikut kajian udah lewat-lewat. Bas gitu saja. Diingat baik-baik. Akan indah majelis antum ketika antum punya ilmu yang nempel, terserap, ya. Nah, mungkin kan sambil ngajar nahu, nasin membawakan faedah, ya, suatu mungkin apa gitu yang berlalu, atau menukilkan ada faedah, al-ahkam, tatabaqat, mungkin yang ngajar tajwid, ya, atau menukilkan seperti faedah ini, yang buat orang kangen dan rindu dengan majelisnya Syekh Mukbil luar biasa. Beliau itu muhaddits, tapi di majelis beliau ada nahwu pula. Beliau pernah tanya kepada tulabnya beliau mengatakan hal ra'aitum Syu'bah? Ya abnai hal ra'aitum Syu'bah? Orang-orang jawab, la ya syekh ma ra'aina Syu'bah. Sudah ditanya semua, tidak ada yang bisa jawab. Kata Syekh, ro'a terkadang bermakna alima, sehingga makna dari pertanyaan anak hal alimtum Syu'bah itu kan faedah nahwu. Belum lagi bait syi'riyah, ya, bait syi'riyah keluar di majelis beliau, syair-syair
Ya, keluar dari majelis beliau. Kalau dalam masalah mustolah jangan ditanya. Ya. Dalam masalah akidah keluar di majelis sela-sela majelis tersebut sampai dibukukan luar biasa. Masalah fikih juga keluar. Demikian juga yang kita dapati dari majelisnya Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau terkenal di Yaman, beliau faqih, ahli fikih. Tapi luar biasa di majelis beliau. Ada fikih, ada tauhid, ada akidah. Demikian juga yang kami dapat di majelis-majelis masyayikh, guru-guru yang lain. Jadi bukan kalau antum ngajarnya bahasa Arab, ya bahasa Arab itu aja. Ya selipilah majelisnya antum dengan faedah-faedah yang lain supaya orang nggak jenuh, supaya nggak bosan. Antum selipi mustalah hadis. Ya. Misalkan antum ngajar. Contoh misalkan fawaid. Ngajar apa antum? Tajwid. Apa sanad qiraah Hafs an Asim? Asim bin Bahdalah bin Abi Najud. Anzir bin Hubeish an Ali bin Abi Thalib. Gitu kan? Antum nyampaikan. Ya ikhwan, Hafiz, qiraah Hafiz an Asim. Asim ini adalah imam dalam masalah qiraah. Namun kalau dalam ilmu hadis beliau bukanlah imam. Beliau orang yang saduq. Ya enggak? Antum sebutkan pula ketika antum mengajar majelis itu tadi, menyebutkan nama-nama qurra. Fulan imam. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna di kalangan umat manusia. Mereka imamun fil qiraah, namun ternyata mereka dhaifun fil hadis. Indah enggak majelisnya antum? Indah ikhwan. Sehingga majelisnya antum tajwid, ngajar tajwid, antum ada qiraah, ada mustalah, ada faedah seperti ini. Ini yang membuat skill majelisnya antum luar biasa. Tapi kalau cuma ngajar ini. Antum ngajar tajwid, ini ana pesan sama antum yang ngajar tajwid. Ya. Antum ngajar tajwid, di tajwid tersebut antum selipi namanya ilmu sorof. Antum selipi ilmu nahu, luar biasa. Ini namanya betul-betul orang akan melihat antum hadzal ustad, muhadditsun, usuli, faqihun. Ya. Terlihat zahirnya, walaupun antum enggak seperti itu, tapi majelis itu indah. Antum yang ngajar nahu, nasin. Ngajar nahu, di nahu tadi terselipi ada fikih, ada juga mustalah, ada juga akidah. Jadi orang pun tidak bosan. Hakadha istafadna min masyayikhina. Makanya orang ya ikhwan rindu di majelis di Yaman itu bukan masalahnya cuma belajar, belajar fikih enggak ada. Kadang Syekh Abdurrahman rahimahullah taala beliau bertanya dulu dalam bab beliau ngajar fikih ini, bayangkan Minhajus Salikin. Tahu-tahu beliau selesai daras, masih ada waktu, beliau nanya, "Man nasyara sunnah fi biladil Yaman?" Sebutkan fulan. Hakadha istafadna min syekhina Muqbil. Itu indah. Indah, monoton. Nah, itu yang jadi monoton itu tadi. Sehingga orang ketemu dengan majelisnya antum ngangeni. Enak ya majelis itu. Jadi ketika antum ngajar itu rindu orang ke majelis antum itu tadi. Itu juga kita dapatkan dari guru kita, Al-Ustaz Afifuddin. Pelajaran Sahih Bukhari. Tahu-tahu ditanya nahwu. Tahu ditanya usul fikih. Majelis itu indah. Tapi kalau cuman ngoceh, apa yang disampaikan sesuai dengan yang di kitab, tidak ada selipan iklan, namanya iklan itu ya. Tidak ada iklan, sudah jenuh orang. Misalkan belajar tajwid, ngajar tajwid itu yang antum ajarkan cuman makhraj, pokoknya itu saja di majelis itu tadi. Itu lama-kelamaan akan pudar majelisnya antum, orang akan kabur. Ya. Nahwu juga sama. Ngajar lama-lama udah. Kadang ada buat orang, masya Allah enak. Dulu terbukti kita.
Kalau dulu ada 2 ustaz di pondok. Zaman anak dikasih. Kalau dulu mau keluar dari majelisnya Ustaz Afifuddin itu, sayangnya ini pelajaran ustaz malam ini. Fawaidnya banyak. Bukan saja Sahih Bukhari ini, keluar semua ini fawaidnya. Jadi orang tuh sungkan untuk meninggalkan majelis tersebut. Tapi kalau kita cuma mengajar, cuma 1 bab, ya, nah itu tidak ada fawaid yang bisa antum ambil kecuali 1 bab itu. Jadi semua orang paling gitu-gitu aja, paling gitu-gitu aja. Disitulah melihat nanti ada bentuk skillnya antum. Ya, makanya di sini anak menyarankan antum tolong belajar itu ya diseriusi, dicerna, dipahami. Jangan cuma sekedar ngajar punya ilmu, tapi ada skill dalam dunia bidang ilmu. Nanti antum kisah, ya. Misalkan ngajar apa? Kisah ikhwan. Di sana ada imam. Dia pinter dalam ilmu hadis. Ini antum ngajar tajwid. Qiraah ini dalam qiraah Hafiz an Asim. Ya. Hafiz Asim. Asim adalah imamun fil qiraah. Namun beliau saduqun fil hadis. Orang yang bukan seorang imam dalam ilmu hadis. Orang yang saduq. Hadisnya dihasankan. Demikianlah ya ikhwan, talabatul ilm, bahwasanya para ulama itu terkadang dia menguasai satu bidang ilmu, tapi dia lahan dalam ilmu yang lain. Ada juga di sana imamun fil hadis. Imam dalam hadis. Sebutkan kalau tidak salah Asy-Sya'bi. Kalau anda ilm tahun adzakirah, kalau tidak salah Asy-Sya'bi. Antum tahu Asy-Sya'bi? Ma katabtu sauda 'alal bayda. Tidak pernah nulis tinta hitam di atas kertas putih. Disebutkan dalam terjemahnya, beliau pernah membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dibaca dengan alima tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lahan. Ya, lahannya, kesalahan beliau dalam membaca. Indah majelisnya antum. Nanti antum ngajar tajwid. Keluar usul fikih pula. Keluar qawaid fiqhiyah, keluar ilmu mustalah, keluar tauhid akidah, sehingga yang antum ajarkan tajwid, yang keluar tadi ad-durar namanya. Makanya butuh belajar tadi. Itulah fungsinya kami itu kenapa belajar ke Yaman. Antum lihat Fauzi Isnain, Abu Hazim, orang-orang yang pakar tajwid, ya. Apakah dia cuma ngajar tajwid? Enggak. Tajwid iya bisa, mustalah iya, muhadharah iya, ini bisa. Nah, itu tadi, ya. Sama di Yaman itu masyaikh banyak yang pakar-pakar ahli qiraah. Tapi kalau antum tanya mustalah Ibrahim Al-Faqih, antum punya kotoran nada ta'liknya Ibrahim Al-Faqih. Ya, yang biru yang mau kita pakai dulu. Itu antum tahu itu imam qiraah itu. Abu Hazim dulu sanadnya ke dia. Itu cara kotoran nada dia ta'lik. Apakah dia orang yang bodoh dalam masalah nahwu? Enggak. Ya. Kalau di Yaman orang sudah jago qiraah pasti dia jago nahwu. Di Indonesia orang jago pandai ngaji, pandai qiraah, punya sanad, belum tentu nahwunya bagus. Enggak bisa dia. Kalau di Yaman sudah terjamin. Bukan saja qiraah, jago muhadharah. Ya. Bukan saja jago muhadharah dalam berbagai macam bidang ilmu. Siapa lagi yang pakar? Juga seingat anak di Yaman yang Ayid Ar-Rubai, Imam Darul Hadis Ma'bar. Itu antum pakar qiraah. Kalau dia nulis masalah asma wa sifat, jangan antum tanya. Beliau ngajar tauhid asma wa sifat. Tapi ahli qiraah. Kalau kita ini kan di Indonesia ini, ya, nah itu bedanya. Di Yaman tuh ilmu qiraah itu dijadikan sampingan. Intinya belajar ilmu, seluruh ilmu yang mereka. Jadi mereka tetap belajar.
Sehingga mereka mumpuni. Kalau di kita sekarang ini, kalau di Indonesia ini, kadang ini ada ustadz ahli qiraah. Tapi di hati kita untuk ngambil ilmu yang lain agak kurang meyakinkan, ya enggak? Apa iya sih ustadz ini bisa ilmu stolah, bisa ilmu akidah, bisa ilmu apa? Bahasa Arab, pakar. Kadang meragukan ya Pak. Ya enggak? Kalau di Yaman enggak. Antum mau duduk sama ustadz syekh apapun, itu sudah pakar. Itu untuk Yaman ya, untuk Yaman yang berdasarkan anak pernah belajar di Yaman. Anak ngomong belajar Yaman, anak enggak tahu Mesir, enggak tahu yang lain. Enggak tahu. Mereka pakar qiraah. Tapi kalau ngajarkan kitab akidah ini luar biasa. Majdi itu. Majdi Askari namanya, Majdi Askari. Itu syekh qiraah di Darul Hadis Fiyush. Itu masalah qiraah itu kalau antum yang dapat sanad-sanad itu, ya. Paling antum ikut daurah dapat sanad. Fauzi itu sanadnya ada syahadah. Ada saksi. Sanad Sarib itu enggak ada saksi. Ya, sanadnya Fauzi itu istimewanya dan beda dengan sanad-sanad yang lain. Disebutkan kata bahu Majdi ada asyahid, saksi 2 orang. Dan dituliskan itu saksinya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Siapa saksinya? Ulama. Kalau antum sanadnya Fauzi itu pakai saksi. Kalau sebagian orang kan cuman ngasih sanad misalkan ana sudah Gilang setoran sama ana. Sudah ana catat, ana salinkan nama Gilang, sudah antum kasihkan sanad gini. Gitu kan? Majdi enggak. Sudah dikasih sanad plus saksi. Tertulis di surat itu saksinya 2 orang. Kalau saya ingat Hasan Bajiba sama Abdurrahman Al-Adani. Tertulis di situ. Istimewa bukan? Jadi bukan cuma sekedar sanad, dapat sanad, enggak, tapi ada syahadah, ada saksi, ada syahid. Itu yang sanadnya Majdi. Makanya kalau dapat sanad dari Majdi itu, wah, itu orangnya pasti mantep. Makanya antum pengen dapat sanad itu yang bagus tuh ya itu tadi sama Fauzi. Karena saksinya Fauzi itu Syekh Abdurrahman. Antum bisa bayangkan kalau seandainya antum dapat tanda tangan dari Syekh Saleh Fauzan gimana? Nah, Syekh Abdurrahman itu ulamanya wilayah selatan. Ya. Antum saja mungkin kalau dapat tanda tangan saksinya siapa? Ustadz Firanda, Ustadz Yazid atau Ustadz siapa itu bangganya orang luar biasa. Ustadz Dzulqarnain misalkan kan di Indonesia. Ini muftinya wilayah selatannya Yaman. Yang terakhir ya ikhwan, di sini disebutkan ats-tsalitsah 'alal madzhab la tuqbal syahadatu masturil hal lil jahl bi adalatihi. Berdasarkan mazhab yang menunjukkan bahwasanya persaksian orang yang mastur hal, yang tidak diketahui kondisinya dikarenakan ketidaktahuan keadalan dia, wa indi annal qadhi idza wathiqa biqaulihi fala yahtaj lil bahthi an adalatihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, menurutku apabila bahwasanya qadhi percaya dengan dia, maka tidak perlu bahas-bahas lagi. Misalkan contoh, yang ru'yatul hilal itu tim yang diserahkan tim ru'yah itu kan. Ada berapa orang, misalkan 10. Antum enggak kenal siapa orang-orang ini tadi, kan mastur. Tapi Al-Qadhi Kementerian Agama Indonesia percaya kalau mereka adalah orang yang adil. Ini sudah antum terima khabar dari kementerian tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Kalau enggak ada halangan insyaallah taala, kalau enggak ada halangan ya, insyaallah taala kita lanjut di malam hari ini, malam ini ya.